Ya pemirsa, dulu mungkin Anda pernah familiar dengan istilah Pertamax Gun yang mengacu pada komentar pertama. Namun kali ini kita akan membahas Pertamax yang sebenarnya produk BBM non-subsidi milik perusahaan BUMN Pertamina. Polisi baru saja mengungkap pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertamax di 4 SPBU Pertamina di wilayah Tangerang, Jakarta, dan juga Depok. Lalu apa kerugian bagi masyarakat? Apalagi ini BBM non-subsidi ya, yang seharusnya lebih terjamin. Bagaimana kontrol dari Pertamina? Kami akan membahasnya dengan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan Karopenmas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Tulus, selamat malam. Selamat malam David. Pak Yudo, selamat malam Bang Tulus. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Pertamina namun belum ada yang bisa memenuhi undangan kami. Dan untuk membantu memberikan penjelasan namun mereka belum bisa ya. Nah saya pertama langsung saja ke Pak Truno Yudo. Pak, ini sebenarnya penyelidikan ini ketahuannya mulainya dari mana nih Pak? Ya, Mas David, saya jelaskan bahwasanya ini adanya dugaan tindak pidana tentang kecurangan, yaitu terkait menjual bahan bakar minyak BBM palsu, ya, di mana dengan cara memberikan oplosan pewarna sehingga mengkamuflasekan antara jenis Pertalite menjadi jenis Pertamax. Ini dimulai dari proses penyelidikan sekira tanggal 7 Maret 2024. Ini ada di SPBU sekira Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Kemudian juga berkembang di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal secara teknis penyelidikan dilakukan, tidak bisa kami sampaikan, namun juga mendasari juga adanya informasi-informasi dari masyarakat. Dan kemudian berhasil diamankan 2 tersangka atas nama RHS dan AP. Selanjutnya, proses penyelidikan ini dikembangkan dan berkembang sekira tanggal 25 Maret 2024 dari Direktorat Tipiter Barreskrim Polri mengembangkan ada di 2 titik lagi di SPBU Jalan Arteri, kemudian di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan satu lagi juga di Cimanggis, Kota Depok, di mana SPBU yang pertama di Jakarta Barat ada tersangka DM, dan kemudian SPBU selanjutnya di Depok ada RY dan AH. Namun demikian, dari proses ini tetap secara simultan sudah kita naikkan menjadi proses penyidikan. Begitu Mas David. Baik, lalu apa hubungannya antar para SPBU ini? Ya, untuk sejauh ini SPBU yang ada atau 4 dari 5 tersangka, 4 SPBU ini memiliki modus yang sama. Proses ini tentu masih proses pendalaman. Namun demikian perlu diketahui tersangka ini juga ada sebagai statusnya di SPBU itu sebagai pengelola, saudara RHS, kemudian juga saudara AP sebagai manajer, kemudian juga DM sebagai manajer, dan 2 lainnya RY dan AH ini sebagai pengawas di SPBU tersebut. Tentu proses ini masih secara simultan, sinambungan, tetap kita lakukan proses penyidikan, namun yakin penyidik akan prosedural dan proporsional, Mas David. Baik, kalau untuk pemiliknya, apakah yang memiliki 5 SPBU ini sama atau berbeda? Proses ini masih dalam pendalaman, Mas David. Okay. Ya. Untuk tersangka di masing-masing SPBU, tadi saya sebutkan, yang SPBU pertama itu ada 1 tersangka, kemudian SPBU berikutnya juga ada 1 tersangka, SPBU yang ketiga tadi saya sebutkan di daerah Jakarta Barat itu ada 1 tersangka, dan SPBU yang ada di sekira Depok, Cimanggis ini ada 2 tersangka. Namun proses ini masih simultan, sinambungan kita laksanakan. Baik, ya sebab yang ingin saya tahu itu juga adalah bagaimana mereka, memang mereka bekerja sama atau mungkin mereka bisa saja kan ini jadi menyebar begitu, terinspirasi mungkin yang lainnya sehingga akhirnya ikut-ikutan melakukan hal ini, dan ingin tahu juga sampai mana ini luas wilayah dari kecurangan ini begitu Pak. Ya benar, proses ini masih dalam proses penyidikan dan tentunya kita hasilnya nanti menunggu dari penyidik. Namun dengan proses ini harapannya juga sudah menjadi suatu himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi, dan kemudian kepada seluruh pengelola juga ini menjadi bagian untuk bisa terevaluasi bahwasanya penyidik sudah bisa melihat ada modus seperti ini, dan tentunya apabila dilakukan akan kita lakukan proses penindakan secara tegas atau penegakan hukum, Mas David. Siap. Baik, saya ke Bang Tulus. Bang Tulus, apakah YLKI sudah ada temuan atau mungkin sudah ada laporan masyarakat terhadap kecurangan ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau mengacu kepada beberapa case yang
ada di pengaduan YLKI itu memang sudah muncul beberapa pengaduan yang terkait dengan pelayanan SPBU ya, baik menyangkut takaran, kemudian menyangkut dugaan oplosan dicampur dengan air dan juga pengaduan-pengaduan lainnya. Nah ini saya kira sudah beberapa kali terjadi terkait dengan adanya dugaan pengoplosan yang dilakukan oleh oknum SPBU. Dan kemudian yang sering didengar atau dikeluhkan konsumen juga adanya dugaan pengurangan takaran dari SPBU yang ada gitu. Ini yang saya kira menjadi PR bagi Pertamina, pengelola SPBU dan juga pemerintah daerah di dalam melakukan pengawasan SPBU di berbagai tempat di Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 8.000 SPBU di seluruh Indonesia. Apa yang sudah dilakukan YLKI terkait hal ini atau mungkin yang kasus-kasus yang Anda temui tadi, kemudian hubungannya dengan stakeholder yang seperti Pertamina begitu? Ya ini kan tanggung jawab korporasi dari Pertamina dan juga tanggung jawab dari kalau soal takaran itu tanggung jawab pemerintah daerah atau Kementerian Perdagangan karena di situ ada metrologi legal. Ya metrologi legal itu yang akan menakar secara menguji tera terkait dengan tepat atau tidak tepat ukuran satu takaran termasuk dalam SPBU yang dilakukan secara periodik. Nah sayangnya dari sisi undang-undang uji tera ini yang dilakukan oleh Dinas Metrologi Legal hanya 1 tahun sekali, jadi terlalu lama lah kalau setahun sekali. Mestinya kan paling nggak dalam setahun 2 kali atau bahkan lebih sehingga controllingnya akan lebih kuat. Karena potensi untuk terjadinya kecurangan memang cukup besar. Nah kami sendiri sekitar mungkin 7 atau 5 tahun yang lalu pernah melakukan uji petik terhadap SPBU di Jabodetabek, 10% kita uji petik untuk menguji takaran yang ada di SPBU kerjasama dengan Dinas Metrologi Legal DKI waktu itu. Nah sebenarnya dari uji petik yang kami lakukan secara prinsip waktu itu tidak ditemukan adanya satu dugaan kecurangan. Nah memang secara undang-undang di dalam takaran SPBU atau dispenser SPBU itu memang ada plus minus ya. Artinya toleransinya boleh plus minus 20 ml per 100 liter ya. Jadi bisa saja waktu itu kami menguji petik itu ada yang kelebihan. Ya, bukan kekurangan tapi kelebihan dari yang takaran sebenarnya. Dan memang dari sisi regulasi dan regulasi ini mengacu kepada kondisi kimiawi BBM di SPBU, maka toleransinya adalah plus minus, sekali lagi plus minus itu 20 ml per 100 liter. Ya gitu. Baik, itu oke. Berarti ada potensi kecurangan kalau dari sisi takaran. Saya kembali lagi ke Pak Trunoyudo. Pak, ini bicara soal teknis SPBU tuh Pak ya. Apakah kemudian ada keterlibatan oknum dari Pertamina? Karena kalau kita lihat kan di SPBU itu kan tempatnya untuk masing-masing jenis bahan bakar itu kan beda-beda ya Pak ya. Jadi ada sendiri dia punya bak untuk Pertamax, ada untuk Pertalite. Nah itu kan kalau tangki bensin datang kan biasanya masuk langsung ke wilayah itu masing-masing gitu. Nah ini bagaimana kok bisa ada miss-nya di situ? Iya, Mas David, kami jelaskan dalam proses penyidikan ini tentunya kami mendapati adanya memang betul di satu tangki yang untuk Pertalite ini dengan modusnya adalah mencampurkan salah satu zat pewarna yang merubah seolah-olah terlihat menjadi Pertamax, namun sebenarnya secara signifikan jauh berbeda ya. Dan kemudian inilah perlunya pengawasan secara stakeholder dan bersama-sama dan kemudian juga sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Momentum-momentum seperti bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini tentu banyak perkembangan-perkembangan dan pelaku-pelaku kejahatan yang menginginkan dalam suatu motif ekonomi ya, untuk itu kita sudah mengantisipasi. Maka dalam proses penyidikan ini juga bagian daripada melindungi dan juga melayani masyarakat, termasuk tadi dalam tindak pidana dugaan selain daripada
tentang Undang-Undang Migas juga kami menerapkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu Mas David. Baik, kalau untuk kerugian kan sudah disampaikan ya, kurang lebih sekitar, maksud saya bukan kerugian, temuan Anda ada barang bukti segala macam sekitar 100 juta rupiah, kemudian ada disita juga beberapa puluh ribu liter ya BBM. Tapi yang dari hasil penyelidikan apakah sudah diketahui berapa jumlah yang sudah beredar begitu? Ya, untuk saat ini yang menjadi alat bukti atau barang bukti salah satunya adalah total 29.046 liter BBM Pertamax yang patut diduga adalah palsu. Kemudian juga ada beberapa sampel yang terkait dengan bungkusan biru merek beberapa, ini yang diduga sebagai penyampur. Kemudian juga ada uang total 111.550.200 dan kemudian juga terkait dengan stakeholder, tentu dengan alat bukti yang ada, dengan tadi yang disampaikan Mas David, kami juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk di sini ada ahli ya. Ahli diantaranya adalah kita akan mengambil keterangannya ahli meteorologi, Balai Meteorologi DKI Jakarta ya, tentu juga untuk pengukuran masalah penteraan. Kemudian juga ahli dari Lemigas terkait dengan BBM tersebut yang di oplosan, kemudian juga ahli dari BPH Migas, serta juga ahli dari perlindungan konsumen dalam hal ini dari Kemendak, Mas David. Baik, berarti memang masih dalam proses penyelidikan ya, baik. Dan terakhir mungkin ke Bang Tulus, jadi kira-kira untuk masyarakat yang kemudian merasa dirugikan karena Pertamax ini kan ada mobil-mobil yang hanya bisa dipakai, hanya bisa menggunakan Pertamax saja begitu. Lalu ketika mereka mengalami ini, kadang mungkin nggak ngerti tapi ada kerusakan-kerusakan. Nah ini apakah juga bisa mengadukan komplainnya lalu kemudian mendapatkan kompensasi begitu? Ya tentu saja kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sini kan posisi konsumen sangat dirugikan akibat menggunakan BBM di satu SPBU. Sehingga konsumen sebagai pengguna BBM tadi bisa mengklaim ganti rugi dan kompensasi kepada operator SPBU karena telah merugikan dirinya, baik karena kendaraan rusak ataupun pengeluaran sejumlah uang yang ada gitu. Sehingga konsumen bisa memformulasikan untuk hal tersebut. Cuma di sini kan konsumen harus punya bukti transaksi pembelian, ya, untuk pembelian yang ada di SPBU yang bersangkutan, kapan dia beli, jumlahnya berapa dan seterusnya. Ini yang mungkin saya khawatir konsumen tidak punya struk pembelian karena mungkin tidak minta atau tidak diberikan. Nah ini satu pelajaran juga gitu. Karena kalau tidak ada struk pembelian sebagai bukti, ini yang nanti dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menjadi lemah karena alat buktinya kurang. Gitu. Tapi melaporkannya ke? Ya secara perdata, kalau ini sebagai sebuah perdata ya tentu kepada pihak operator dalam ini pengelola SPBU, tentu dengan pendampingan bisa jadi dari pihak kepolisian, lembaga konsumen atau juga yang lainnya. Nah, ini kan ada dalam kasus ini bisa didekati dalam konteks perdata, pidana dan juga administratif. Baik, jadi YLKI juga bisa menemani ya? Solusi pidana gitu, tapi juga solusi perdata. Baik, nah singkat saja mungkin terakhir Pak Truno Yudo, jadi ketika SPBU tersebut beroperasi sampai detik waktu ditangkap begitu ya, atau terkuak? Benar sekali Mas David. Jadi masih beroperasionalisasi. Untuk diketahui juga SPBU tersebut operasionalnya tadi ada sanksi administratif, tentu kami serahkan pada stakeholder dalam hal ini Pertamina. Dan kemudian untuk operasional SPBU dari keempat SPBU tersebut ini tetap berlangsung kecuali alat yang memang dengan tangki yang diduga untuk melakukan, karena kita tahu sekarang menjelang mudik tentu tidak menghambat dalam proses penyidikan ini pada distribusi kebutuhan konsumen. SPBU-nya tentu masih berlangsung dan kami bekerja sama berkoordinasi dengan stakeholder untuk melakukan pengawasan dalam hal Pertamina, Mas David. Ya baik, sebab masyarakat mesti tahu bahwa siapa tahu dia memang masih punya struknya
Jadi tahu tanggal terakhirnya kapan membeli begitu, jadi bisa mengadu ya. Baik, terima kasih Pak Truno Yudo untuk informasinya. Demikian juga Bang Tulus, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Salam sehat selalu, selamat berakhir pekan. Amin, amin.